di ayat yang ke-18 dari surat Al-Balad itu, setelah Allah memaparkan tentang Al-Aqabah, tentang jalan mendaki lagi sukar, yaitu jalan kebaikan tadi, lalu Allah berfirman, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah ashabul maimanah, orang-orang golongan kanan, maksudnya orang-orang yang dipandang sebagai orang baik oleh Allah, yang hidupnya akan selalu mendapatkan curahan keberkahan. Kesimpulannya, yang pertama, kita sudah paham kelahiran kita ke alam dunia ini diilhami oleh Allah dengan an-najdain, dengan dua pilihan, dengan dua jalan. Yang pertama namanya jalan fujur, jalan kefasikan, keburukan dan kemaksiatan. Yang kedua adalah jalan ketakwaan, jalan kebajikan dan ketaatan. Kemudian hendaknya kita menjaga kesucian jiwa kita. Kesucian jiwa yang Allah anugerahkan sejak kita dilahirkan, itu hendaknya bisa kita jaga sampai detik-detik terakhir kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini ada dua, ada perjalanan Al-Aqabah yang mendaki lagi sulit, itulah jalan kebajikan yang penuh dengan berbagai macam cobaan. Ada juga jalan yang mendatar lagi mudah, itulah jalan yang memperturutkan hawa nafsu buruk yang ada pada diri kita. Untuk bisa menjadi ashabul yamin atau ashabul maimanah, yang pertama kita disuruh membebaskan budak atau menghilangkan sifat-sifat perbudakan. Yang kedua, kita disuruh memberi makan pada hari terjadi kelaparan, paceklik, atau pada saat ada musibah di mana terjadi rawan pangan. Yang ketiga, hendaknya kita menyantuni anak-anak yatim yang termasuk bahagian dari kerabat kita yang yatim miskin. Kemudian yang keempat, memberi makan orang miskin yang teramat sangat kemiskinannya. Yang kelima, hendaknya kita selalu menjadi orang yang beriman dan mampu merawat keimanan kita. Yang keenam, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang selalu berpesan dalam kesabaran. Dan yang ketujuh, hendaknya kita saling berpesan untuk senantiasa berkasih sayang. Inilah jalan hidup ashabul maimanah atau ashabul yamin yang harus kita tempuh, yang diajarkan oleh Islam. Kemudian di dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 27, Allah berfirman, wa ashabul yamin, dan golongan kanan. Ma ashabul yamin, apa itu golongan kanan? Golongan kanan itu adalah golongan yang akan mendapatkan berbagai macam kesenangan hidup dalam kehidupan di alam akhirat. Apa saja kesenangan hidup yang akan mereka peroleh? Yang pertama, fi sidrin mahdud. Mereka akan diberi naungan
dalam bentuk mereka bernaung di bawah pohon bidara surga yang tidak memiliki duri. Jadi di dunia ini ada pohon bidara, tapi pohon bidaranya berduri. Di surga ada pohon bidara. Pohon bidara di surga itu rindang dan tidak berduri. Ashabul yamin itu akan beristirahat dengan nyaman di bawah pohon bidara surga yang tidak berduri itu. Kemudian wa tolhin mandud, ashabul yamin itu akan menikmati pohon dan buah pisang yang bersusun-susun buahnya dengan keanekaragaman bentuknya. Di dunia ada pisang, tapi nikmat pisang dunia hanya 1%. Nikmat pisang yang ada di surga itu 100%. Buah pisang di dunia itu tandannya terbatas, tapi buah pisang di surga itu tandannya bersusun-susun, ya, bentuknya beraneka ragam. Banyak pisang yang tidak pernah kita lihat di dunia itu ada dalam kehidupan di akhirat dan dinikmati oleh ashabul yamin. Kemudian wazilin mamdud, akan diberikan naungan yang luas membentang. Artinya di surga itu kita tidak merasakan panas, tapi juga tidak merasakan kedinginan. Jadi tidak kepanasan, tidak kedinginan. Udaranya itu udara yang mendatangkan kesegaran bagi jasad kita, sehingga nggak ada orang kipas-kipas karena kepanasan, nggak ada juga orang menggigil karena kedinginan di dalam surga itu, karena mereka dinaungi dengan naungan hamparan udara yang sangat mengenakkan bagi jasad mereka. Kemudian wa ma'in maskub, menyaksikan air yang terus-menerus mengalir. Semakin disaksikan air yang terus-menerus mengalir itu, semakin mendatangkan kenikmatan. Jadi memandang air yang mengalir, semakin dipandang, semakin mendatangkan kenikmatan. Tidak ada kejenuhan di dalam surga itu. Itulah yang akan diberikan kepada ashabul yamin dan ashabul maimanah. Lalu wafakihatin katsirah, ada buah-buahan yang jumlahnya sangat banyak. Buah-buahan yang sangat banyak itu la maqtu'ah, tidak pernah putus dalam berbuah. Setiap hari buah yang dimakan itu sudah berbuah lagi. Buahnya sangat banyak, rasanya sangat bervariasi, kelezatannya kelezatan 100%, bukan kelezatan 1% seperti kelezatan buah-buahan di dunia. Dan buah-buahan itu tidak pernah berhenti dalam berbuah. La maqtu'ah, tidak pernah berhenti dalam berbuah. Wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan untuk memetiknya. Siapapun dari ashabul yamin, penghuni surga itu, dia bebas memetik buah mana yang dia inginkan. Lalu wa furusin marfu'ah,
ada kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Tentunya tidak seperti kasur tebal dan empuk di dunia ini. Kualitasnya kualitas 100%. Jadi kasur yang tebal di dunia, yang empuk di dunia itu kualitas 1%. Karena segala sesuatu yang Allah turunkan ke dunia ini hanya 1% dari 100% yang ada di surga. Jadi 99% itu nanti ada di surga. Jadi kalau kita merasakan kasur yang empuk, kasur yang tebal, itu empuk dan tebal 100%. Bukan empuk dan tebal 1% seperti yang ada di dunia ini. Lalu inna ansha'nahunna insya'an. Kami ciptakan pasangan-pasangan secara langsung. Jadi kalau kita terbersit dalam pikiran kita membayangkan pasangan, Allah ciptakan langsung pasangan yang terbersit di dalam pikiran kita itu. Kalau di dunia kun fayakun, ada fa sababiyah yang mengindikasikan proses, tapi dalam kehidupan di surga kun yakun. Jadi jadilah, bukan jadi maka jadilah, tapi jadi jadilah. Nah, beda kun fayakun dengan kun yakun. Kalau kun fayakun itu pakai huruf fa. Fa-nya itu namanya fa sababiyah, membutuhkan proses. Tapi di surga kun yakun. Apa yang Allah kehendaki maka langsung terjadi, tidak melalui proses. Penghuni surga yang membayangkan pasangannya, otomatis tiba-tiba muncul pasangan yang dibayangkan dalam pikiran itu. Begitulah kemahakuasaan Allah dalam rangka memberikan anugerah kesenangan kepada ashabul yamin yang sudah menempuh al-aqabah, jalan mendaki lagi sulit pada waktu mereka hidup di dunia dulu. Faja'alnahuna abkara, maka kami jadikan mereka itu perawan dan perjaka. Jadi apa yang tergores dalam pikiran kita tentang pasangan, Allah langsung mendatangkan itu tanpa proses. Kemudian uruban atroban, pasangan-pasangan itu penuh cinta kasih dan sebaya umurnya. Jadi nanti dalam kehidupan di surga itu menurut hadis-hadis yang sahih disebutkan tinggi dan besar badan kita itu setinggi dan sebesar badan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya Nabi Adam alaihissalam? Dalam hadis disebutkan 30 ziro. 30 ziro itu berapa meter? 15 meter. Besar badannya berapa? Besar badannya 15 ziro. 15 ziro itu berapa? 7,5 meter. Usianya berapa? Usianya seperti usia Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, semuanya sebaya. Atroba, sebaya umurnya. Itulah anugerah Allah yang akan Allah anugerahkan kepada siapa? Li ashabil yamin. Ya, di dalam surat Al-Balad ayat ke-38 itu dengan tegas Allah menyebutkan semua anugerah itu li ashabil yamin, diperuntukkan bagi ashabul yamin. Kemudian di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 71 Allah berfirman,
Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Faman utiya, siapapun yang diberikan kitabahu, catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka-mereka itulah yang akan membaca kitab amal mereka. Wala yuzlamuna fatila, dan tidaklah dirugikan mereka sedikit pun. Jadi di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita baru tahu siapa yang akan menjadi ashabul yamin, siapa yang akan menjadi ashabus shimal. Siapa yang akan menjadi golongan kanan, para hamba yang soleh, siapa yang akan menjadi ashabus shimal, ya, para hamba golongan kiri yang banyak berbuat dosa. Jadi ashabul yamin itu orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ashabus shimal, orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Pada saat itu otak kita tidak lagi berfungsi untuk bisa menggerakkan tangan kanan atau tangan kiri, karena semuanya sudah ditentukan bagaimana iman kita, bagaimana amal soleh dan ibadah kita pada waktu kita hidup di dunia. Itulah yang menggerakkan. Jadi pada saat diletakkan catatan amal, kalau kita memang orang yang beriman, terpelihara imannya, menjadi orang yang baik pada waktu hidup di dunia, banyak ibadahnya, ikhlas dalam beribadah, maka tangan kananlah yang akan menyongsong kitab catatan amal itu. Berarti akan masuk menjadi ahlul yamin. Sebaliknya, kalau hidup di dunia dulu penuh dengan keburukan, maka tangan kirilah yang tergerak untuk mengambil kitab catatan amal itu. Masuklah dia dalam golongan ahlus shimal, golongan kiri, golongan yang banyak berbuat keburukan pada waktu hidupnya di dunia. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, sesungguhnya kamu telah bersusah payah, famulaqihi, ya, untuk menuju kepada Rabbmu, maka kamu akan menemuinya. Untuk menjaga kesucian jiwa kita yang Allah anugerahkan sejak kita lahir, memeliharanya sampai kita meninggal dunia, itu al-aqobah, seperti orang yang mendaki dan sukar. Tetapi pada saat kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa serta iman, Islam dan kesucian jiwa kita itu, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, maka adapun siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa, maka yuhasabu, dia akan dihisab, diperhitungkan, hisaban yasira, dengan hisab atau perhitungan yang mudah. Jadi kalau kitab amal kita itu kita terima dengan tangan kanan, maka mudahlah perjalanan kehidupan kita ke depannya. Tapi kalau tangan kiri yang menerima catatan amal itu, maka kesengsaraanlah yang akan dirasakan. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu,
serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berusaha selagi masih diberi nikmat umur, nikmat kesehatan ini, kita terus berusaha untuk tetap menjadi orang baik, untuk tetap berada dalam jalan kehidupan yang soleh dan solehah sampai akhir hayat kita, meninggal dunia dalam keadaan disertai oleh iman, disertai oleh Islam, disertai oleh kesucian jiwa kita. Sebagaimana dulu kita dilahirkan ke alam dunia, begitulah kita meninggalkan dunia ini. Dengan demikian kita akan menjadi ashabul yamin, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang yang banyak berbuat kebajikan di dalam hidupnya. Orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan banyak kebahagiaan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu Isya juga sudah tiba. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.